Oke, selamat siang teman-teman. Mungkin di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang SNJ, Rekayasa Lalu Lintas tahun 2022. Jadi ini tahun lalu, tahun 2021. Nah, soal paralel ini ada dua soal. Yang pertama itu dari Pak Eko dan yang kedua dari Pak Kami. Ini untuk salah satunya soalnya seperti ini. Jadi kita disuruh untuk menentukan derajat kejenuhan di bundaran. Ini data-datanya ada data kendaraan dan ada data-data dari pendekatnya. Ini untuk distribusi kendaraannya 60% MC, LV itu light vehicle, HV heavy vehicle. Kemudian juga diketahui untuk faktor IME-nya seperti ini. Ini untuk data kendaraannya nanti dikalikan dengan nilai IME-nya. Jadi kita harus cari dulu buat per pendekat. Itu nanti rumusnya kalian bisa pakai ini. Persen kendaraan dikalikan nilai IME-nya. Semisal di sini ada pendekat timur. Itu kan berarti dia 60% MC, 35% LV dan 5% HV. Nah, ini 60 kali 0,3, 35% kali 1, kemudian 5% dikali 1,3. Ntar dijumlah semua ketemu faktor SMP. Faktor SMP ini nanti kalian kalikan dengan nilai kendaraannya. Didapatkan nanti satuannya SMP per jam atau satuan mobil penumpang. Nah, ini yang sudah dikonversikan. Ini untuk pendekat. Ini ke arah timur, selatan, barat, utara. Ini sudah dikalikan dengan faktor SMP-nya. Nah, kemudian kita disuruh untuk menentukan derajat kejenuhan. Yang pertama kita harus cari dulu untuk rasio jalinannya atau PW simbolnya. Nah, ini adalah beberapa contoh atau ilustrasi. Misal kita akan cari dulu di daerah sini atau daerah kita sebut barat utara. Nah, yang pertama kan ada kendaraan dari barat menuju utara. Kemudian ada yang dari barat menuju ke timur. Lalu ada barat ke selatan, timur ke utara, dan selatan ke utara. Nah, yang dimaksud jalinan di sini adalah persimpangan ini atau persilangan. Jadi kita bisa tahu bahwa di sini tuh ada menjalin. Istilahnya dia kayak menyilang gitu. Nah, ini berarti kan dia yang menjalin ada yang warna merah, warna hijau, warna biru, sama warna ungu. Nah, di sini kan yang warna merah itu dari barat ke timur. Kemudian yang warna hijau itu dari barat ke selatan. Di sini. Kemudian yang warna biru itu kan dari timur ke utara. Kemudian yang warna ungu itu dari selatan ke utara. Nah, nanti di sini kalian bisa pakai rumus yang ini. Rasio jalinan itu adalah jumlah kendaraan menjalin dibandingkan dengan kendaraan total. Kendaraan total di sini adalah kendaraan yang ada pada ruas barat utara ini. Jadi gampangannya total arus yang ada di sini. Pointer. Nah, yang ada di sini ini adalah total kendaraan total. Jadi nanti yang menjalin di jumlah ini kemudian dibagi dengan kendaraan total. Kita dapat nilai rasio jalinan atau PW. Itu nanti kalian harus lakukan per arah, baik di sini maupun di sini. Nanti totalnya ada 4 berarti. PW-nya 1, 2, 3, 4. Nah, sama halnya dengan yang utara timur. Ini juga sama prinsipnya. Jadi prinsipnya di sini kita harus cari dulu yang menjalin berapa, totalnya berapa. Biar gampang nanti kalian bisa digambar jadi 4 gambar berarti. Ini 1, ini 2, ini 3, sama ini 4. Atau kalian mau mulai dari utara, timur itu juga boleh, terserah kalian. Yang penting ilustrasinya jelas. Nah, kemudian kita udah dapat ini juga sama untuk barat, timur, selatan, menjalinnya seperti ini. Kemudian yang selatan barat juga sama prinsipnya. Dia pasti ada yang menjalin di sini. Seperti ini. Kita udah dapat nilai PW, terus kita masuk ke kapasitas. Bentar, kemudian
Nah, kapasitas kita bisa hitung pakai rumus ini. Ini udah ada keterangannya, kalian tinggal sesuaikan dengan soalnya. Nah, catatan untuk nilai WE di sini, nanti kalian cari dulu apakah WE dari pendekatnya. WE itu adalah lebar pendekat. Kalau WW itu adalah lebar jalur di bundaran. Ilustrasinya seperti ini. Ini bundaran, semisal nah, anggap aja seperti ini. Ini bundaran. Nah, WE itu di sini. Tapi kalau WW itu di sini. Nanti kalian bandingin dulu apakah WE sama WW itu sama, beda, atau bagaimana. Kalau nilai WE kalian itu lebih tinggi dari nilai WW, maka WE-nya adalah sama dengan nilai WW-nya atau lebar di bundarannya. Tapi kalau kalian itu WE-nya lebih kecil dari WW di sini, maka WE di ini dipakai tetap. Nah, nanti yang dipakai WE-nya itu adalah nilai rata-rata. Jadi ini kan WE atau lebar pendekatnya itu kan lebih besar semua nih. Nah, berarti kalian pakainya nilai lebar pendekatnya itu adalah sama dengan nilai lebar di bundaran. Nah, nanti tinggal dirata-rataan. Ini kan 6,5 semua. Kan rata-ratanya tetap 6,5. Kemudian kita bisa cari kapasitas itu dari rumus yang slide sebelumnya. Kemudian Q-nya kita juga udah tahu. Ini kan Q-nya adalah arus total di ruas tersebut. Misal di barat utara itu kan berarti arus totalnya kita udah tahu tadi, dihitung di awal. Kemudian kita bisa cari DS itu Q per C. Nah, ini kalian udah dapat nilai DS-nya sekian. Ini kalian lakukan per arah, semisal barat utara, timur utara, utara timur, timur selatan, selatan barat. Terus kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini soal dari Pak Kami. Kita disuruh untuk menentukan DS juga. Yang pertama ada cross section DS jalan tol sama DS arteri luar kota. Ini udah diketahui volume dari jalan arterinya sebesar ini. Ini untuk Jogja Solo, ini untuk Solo Jogja. Kemudian untuk jalan tolnya itu kan bakal dibangun 4/2D dengan bahu jalan 2 meter dan lebar lajur 3,75. Untuk yang arteri kalian bisa lihat di sini poin-poinnya. Nah, poin-poin ini nanti digunakan untuk menentukan kapasitas. Faktor-faktornya kalian nanti bisa cari di MKJI tahun 97 kalau nggak salah. Nah, ini untuk potongan melintang arteri luar kota seperti ini. Ini tipikal 3,5 lebarnya. Kemudian ada curve-nya di sini. Ini ada curve, ini ada median jalan. Kemudian ini baru untuk jalur lambat. Ini jalur cepatnya di sebelah sini. Ya, tipikalnya kalian bisa gambar, terserah kalian, yang penting jelas curve-nya berapa meter, lebarnya berapa, itu nanti kalian bisa gambar. Kemudian itu untuk potongan melintang di jalan tol layangnya atau elevated toll. Ini tipikal juga, lebarnya kan 3,75 untuk 4/2D. D itu divided atau dengan median. Ini untuk bahu jalannya 2 meter. Udah ada keterangannya. Jangan lupa dikasih keterangan apakah ini bahu, apakah ini median. Bisa di atasnya, misal ini dimensi, kalian bisa taruh di atas ini. Misal ini adalah bahu jalan, kemudian ini perkerasan, median. Itu untuk yang potongan melintang. Kemudian kita disuruh untuk mencari DS jalan tol dulu. Nah, ini kalian bisa cari di MKJI. Ini rumusnya adalah C sama dengan CO dikalikan FCW kali FCSP. Ini udah ada keterangannya, nanti kalian tinggal sesuaikan sama soalnya. Nah, di sini untuk jalan Solo Jogja itu kan mayoritas anginnya datar atau dia tidak berbukit atau bergunung-gunung. Jadi mayoritas datar lah, bisa dikatakan seperti itu.
Makanya kita pakai kapasitas dasarnya 2300. Kemudian untuk faktor penyesuaiannya akibat lebar jalur itu kita sesuaikan dengan soalnya juga. Misalkan di soal 3,5 berarti kalian pakai yang satu. Di sini kan kita pakainya yang lebar lajur 3,75, berarti dia FJ-nya 1,03. Kemudian karena dia terbagi atau divided dengan median, maka pemisahan arahnya 50-50. Tapi bedanya kalau kalian undivided atau tanpa median, itu nanti bisa 5545, 6040. Itu nanti tergantung soalnya, balik lagi ke situ. Makanya di sini kita pakai satu. Nah, di MKJ itu nanti kalian harus bedakan mana yang buat arteri, mana yang buat jalan tol. Itu nanti soalnya rumusnya beda untuk kapasitas. Kemudian kita cari kapasitasnya dulu. Ini untuk Yogyakarta Solo. Prinsipnya sama aja. Tinggal yang membedakan adalah jumlah kendaraannya. Nah, di sini kan sudah dikatakan bahwa yang masuk ke segmen tol adalah 60% dari lalu lintas yang ada. Berarti kan ini 60%-nya doang dari ini. Nah, untuk kapasitasnya berarti kan kapasitas dasar dikalikan faktor-faktor itu. Nah, di sini dikali 2 karena kapasitas dasar ini adalah per lajur. Jadi dia SMP per jam per lajur. Kalau kalian punya 2 lajur, berarti 3 dikali 2. Kalian punya 1 lajur, berarti kali 1. Kalau punya 3 lajur, ya tinggal dikali 3. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita cari kapasitas itu SMP per jam per jalur, misal arah Yogyakarta Solo atau Solo Jogja. Nah, di sini untuk volumenya itu kan 60% dari yang Yogyakarta Solo, tinggal dikalikan 60% kali ini jumlahnya. Kemudian kita bisa cari DS 1647 ini. Ini juga sama prinsipnya untuk Solo Jogja. Indeksnya sekian. Untuk degree of saturation-nya 0,3314. Nah, kemudian kita disuruh untuk mencari DS jalan arteri luar kota. Ini rumusnya beda dengan tadi karena emang faktor-faktornya beda. Jadi kalian bisa lihat di sini udah ada keterangannya. Ini kalian juga bisa lihat di MKJI tahun 97. Ini untuk kapasitas dasar kita pakai 1900. Untuk lebar efektifnya kita punya 3,5 berarti 1. Pemisahan arahnya karena dia terbagi berarti kan 1 juga. Nah, ini kan hambatan sampingnya itu kan dari soal. Ini pakai angka 26. Berarti kan dikali 20 itu 520. Berarti dia masuknya sangat tinggi karena lebih dari 350. Nah, di arteri luar kota itu kan ada 2 jalur cepat sama jalur lambat. Itu nanti beda. Karena yang di jalur cepat itu pakai curb di sini, sama kalau yang di jalur lambat kalau nggak salah pakai bahu jalan. Iya, pakai bahu jalan. Jadi nanti faktornya beda. Ini untuk yang pakai curb, yang ini yang pakai bahu. Nah, ini kan dia faktornya berdasarkan hambatan sampingnya. Jadi kalian harus menentukan dulu nih hambatan sampingnya berapa. Apakah very low, medium, high, very high. Di sini kebetulan very high dapatnya 0,81 untuk curb dan 0,88 pakai bahu. Ini kita tentukan dulu yang lajur cepat, 2 lajur satu arah. Tinggal kapasitas kita bisa cari dari rumus tadi, sekian dikalikan faktornya kali jumlah lajur, dapat angka segini 3078. Kingnya pakai yang tadi di sini. Nah, 2790 di sini. Ini untuk Yogyakarta Solo, yang untuk Solo Yogyakarta pakai 2617. Berarti kita bisa cari DS Q per C dapat 0,9064. Kalau yang Solo Yogyakarta dapat 0,85. Hitungannya sama, tinggal Q-nya yang beda. Kemudian kita cari untuk lajur lambat. Nah, di sini diasumsikan bahwa lajur lambat itu hanya dilewati sepeda motor. Di soalnya sudah dikatakan bahwa sepeda motor itu sejumlah 2445 kendaraan per jam. Nah, kita harus ubah dulu ke SMP per jam. Jadi kan di sini dipakai faktor atau nilai IMP-nya adalah 0,5.
Jadi besarnya sepeda motor yang lewat itu adalah sebesar 1222,5 SMP per jam. Nanti kalian convert dulu ke SMP per jam. Baru kalian bisa cari degree of saturation-nya, G per C. Ini nilainya sama. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa WA atau lain aja. Terima kasih, selamat siang.